Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Alfarizi dari kelas HKIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sebagai tugas UAS Filsafat Ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Yang kelima adalah zaman modern, dan yang keenam adalah zaman kontemporer. Zaman pra-Yunani kuno, menurut Mustashir dan Munir, zaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Dan yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan yang magis atau yang biasa kita sebut dengan mitologi-mitologi. Yang ketiga adalah kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam. Sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat adalah kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya yang pernah terjadi. Awalnya, pada zaman pra-Yunani kuno, masyarakat sangat percaya akan halnya metodologi kuno. Tapi, sejak zaman sebelum 7 Masehi sebelum Masehi, abad 7 sebelum Masehi, Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut dengan polis. Polis berarti negara-negara yang secara administrasi dan konstitusional mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari polis ialah keterbukaan warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Oleh karena itu, mulai tercipta kesempatan berdiskusi di pusat polis yang disebut dengan agora. Kondisi ini menjadikan mitologi-mitologi tradisi mulai hilang kewibawaannya dan mulai tidak dipercaya kembali. Selanjutnya, pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno ditandai oleh yang pertama adalah setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan idenya. Dan yang kedua, masyarakat tidak lagi percaya kepada mitos-mitos. Dan yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, atau yang biasa disebut dalam Islam adalah taklid. Tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis, atau yang biasa disebut sebagai kita adalah pemikiran yang lebih kritis. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjalankan fenomena alam. Seperti pada saat gempa bumi, zaman dahulu tersebut mengkait-kaitkannya dengan aktivitas para dewa. Tetapi, semakin berkembang waktu dengan peristiwa alam dianggap sebagai hal yang normal bagi mereka dengan tidak mengacu kepada perbuatan suatu dewa tersebut. Zaman ini banyak melahirkan filsuf yang abadi seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangan air sebagai asas pertama segala sesuatu. Dan yang kedua adalah Anaximandaros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi dengan konsepnya arche, atau segala sesuatu adalah yang tak terbatas, to apeiron, yang bersifat abadi. Kemudian ini adalah dari 3 orang yang berpengaruh tersebut. Yang pertama adalah Teres yang sebelah kiri, yang tengah adalah Aristoteles, dan yang paling kanan adalah Anaximandaros. Kemudian zaman yang ketiga atau zaman pertengahan. Era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran agama. Di kesempatan lain, belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa ini, sumbangan Islam untuk ilmu pengetahuan sangatlah banyak, seperti menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluas seni rupa sehingga dapat dikenal di dunia. Memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah menegaskan sistem desimal atau dasar-dasar ajaran aljabar. Nah, beliaulah adalah seorang tokoh yang mengajarkan kepada kita sebuah aljabar. Beliau adalah filsuf muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Beliau mengembangkan trigonometri dan memperkenalkan teori sinus dan kosinus, tangen dan kontangen. Zaman yang kemudian atau selanjutnya adalah zaman Renaissance. Era Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern.
Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan yang maju pesat pada masa ini ialah astronomi. Berikut adalah 3 tokoh astronomi yang terkenal pada zaman itu. Yang pertama adalah Copernicus yang sebelah kiri, yang tengah adalah Kepler, dan yang paling kanan adalah Galileo Galilei. Selanjutnya, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah berpikir menurutnya ialah, yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang bahwasanya benar. Yang kedua adalah memilih-milih masalah menjadi bagian yang terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari suatu hal yang sederhana ke hal paling rumit. Dan yang terakhir adalah perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh supaya tidak ada yang terlupakan. Tokoh pada saat itu yang terkenal adalah Isaac Newton dan Dalton. Isaac Newton dengan penemuannya yaitu gravitasi, dan Dalton pada saat itu penemuannya adalah atom yang sangat terkenal. Selanjutnya zaman kontemporer. Pada zaman ini ilmu fisika menempati kedudukan yang sangat tinggi dan juga sangat penting. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Maka dari itu disebut ilmu fisika adalah ilmu yang sangat penting. Dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu teknologi komunikasi dan informasi melaju sangat pesat. Ilmu yang lebih berkembang ke arah spesifikasi yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintetis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lain. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ini adalah foto dari seseorang yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang, yaitu bernama Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya, tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, artinya alam semesta itu kekal adanya. Einstein juga merupakan seorang ilmuwan yang terkenal dengan teorinya, yaitu teori bom atom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.